Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat semua yang baik. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu sudah memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu sudah memenuhi hati kami. Kekudusan-Mu sudah Tuhan membalut hidup kami. Kudus Tuhan. Engkau Allah kami yang kudus. Kudus. Kekudusan-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan terus memenuhi Tuhan. Hadirat-Mu dari tempat ini mengalir ke rumah-rumah Tuhan. Hadirat-Mu dari tempat ini mengalir ke gereja-gereja Tuhan. Hadirat-Mu dari Holy Spirit ini mengalir ke kota-kota. Hadirat-Mu dari tempat ini mengalir ke desa-desa Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tetap bekerja sampai saat ini. Untuk itu Tuhan penuhilah setiap kami. Penuhilah setiap kami ya Roh Kudus. Dengan kasih yang lemah lembut. Penuhi kami Tuhan pagi hari ini. Penuhi kami ya Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami ya Roh Kudus. Penuhi kami. Penuhi kami. Jamah setiap kami ya Roh Kudus. Jamah kami. Haleluya. 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 Jamah. Jamah ya kami Tuhan. Jamah. Jamah setiap kami. Jamah kami. Penuhi kami dengan kekudusan-Mu. Haleluya. 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 Shikara la bayara la bala 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 bala. Shikire de 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 de. Shikire la la bayara la bala 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 ya la la bala 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 bala. Shikire de 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 la la bayara la bala 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 ya la la. Shikire de 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 la la bala 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 bala. Haleluya. Haleluya. Shikire de 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 de. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih, Kau baik.
Terima kasih ya Roh Kudus. Hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan membawa kesembuhan. Hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan membawa kelepasan. Dan kami percaya setiap dari kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Roh Kudus, Engkau baik. Engkau sangat baik. Haleluya. 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 I worship You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, dancing in this place. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. We worship you God. Kami menyembah-Mu. Kami naikkan pujian kami. Pagi hari ini kami naikkan doa-doa kami Tuhan. Doa kami pagi hari ini adalah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang patut kami sembah. Engkau Tuhan yang patut kami puji. Karena Tuhan menciptakan kami untuk menyembah-Mu. Kami tahu Tuhan kesukaan-Mu. Kami menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Untuk itu pagi hari ini kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Roh Kudus. Kami menyembah-Mu dengan hati yang tulus Tuhan. Dengan hati yang ikhlas Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-penyembah. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Biarkan pagi ini dia Roh Kudus. Jadikanlah kami penyembah-penyembah-Mu. Haleluya. 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 Kami tinggikan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Kudus Engkau Yesus. Engkau Tuhan yang kudus. Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Engkau Tuhan kami yang heran. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya.
haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau baik, Engkau amat baik, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat lawatan, buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sangat diberkati. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang heran. Engkau Allah kami yang ajaib. Kalau sebentar Tuhan kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami. Sehingga kami boleh mengerti. Dan Tuhan, firman ini boleh tinggal di dalam hati kami. Dan kami percaya ketika kami di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami, maka apa yang kami minta, Tuhan memberikan itu kepada kami. Dan kami pasti menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, pagi hari ini kita mengucap syukur, terima kasih. Kita sudah berdoa, naikkan pujian, penyembahan. Dan Tuhan sudah turun di tengah-tengah kita. Bukankah Alkitab berkata, bila 2-3 orang berseru di dalam nama Tuhan, Dia turun di tengah-tengah kita. Pagi hari ini, saat ini saya akan dengan tema pertandingan iman. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tema dengan pertandingan iman ini adalah dalam 1 Timotius 1 adalah pesan penutup dari Rasul Paulus kepada murid yang dia kasih yaitu Timotius. Nah dalam surat pertamanya kepada Timotius, Rasul Paulus mendorong anak muda ini dengan kata-kata ini. 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah saudara, dari ayat pertama ini saja dikatakan, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Yang pesan Timotius, kejarlah keadilan, ya, ibadah, kesetiaan. Ya kalau ibadah artinya kita bersekutu senantiasa dengan Tuhan. Di dalam ibadah ada kesetiaan dan ada kasih kepada sesama kita, ada kesabaran dan ada kelembutan. Ini pesan penutup kepada muridnya yang dikasihi. Dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidup ya keilahian. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah saudara dikasihi Tuhan, seperti yang kita lihat sebelumnya, peperangan kita bukanlah melawan iblis, peperangan kita adalah untuk iman. Nah hari-hari ini ya mungkin kita sedang di dalam peperangan, mungkin kita sudah menang dari peperangan, mungkin hari-hari ini kita di masa pencobaan, mungkin hari-hari ini kita dalam penganiayaan. Inilah bekal yang diberikan kepada Rasul Paulus dan saya percaya juga bukan hanya untuk Timotius, pesan dari Rasul Paulus, tapi untuk kita semua orang yang percaya hari-hari ini. Bukan hari-hari ini adalah masa-masa sulit, orang semua ya ada ketakutan, ada kekhawatiran, tidak tahu bagaimana ya bangsa ini ke depannya. Dan seluruh kalau kita lihat seluruh bangsa ada 60 negara mengalami krisis.
Dan iblis berperang untuk sesuatu yang lain, ia sedang menyerang sistem kepercayaan kita. Jadi peperangan kita saat ini sebagai orang Kristen, iblis itu dalam keadaan-keadaan yang sulit, dia sedang untuk memerangi kita. Nah, jika setan dapat membuat kita berhenti percaya, berhenti mempercayai Tuhan, ia telah menang. Nah, untuk itu hari-hari ini di dalam keadaan apapun, situasi apapun, jangan sampai iman kita dikalahkan oleh iblis. Haleluya. Kita tetap apapun kondisi kita tetap beriman teguh kepada Tuhan. Jika kita mengizinkan setan untuk merusak sistem kepercayaan kita, ia akan menghancurkan hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi itulah sebabnya Rasul berkata, bertandinglah di dalam pertandingan yang benar. Pertandingan di nasihatin sekali ini juga sekali lagi saya tekankan pertandingan yang benar. Pertandingan yang benar yaitu di dalam Roma 10 ayat 17 ia berkata, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di dalam pertandingan iman ya kita harus mendengar dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena kita bersekutu di dalam Tuhan, mendengarkan firman. Dan Tuhan akan berkata, nah kemarin khotbah gembala berkata, baca firman. Roh Kudus bukan hanya berbicara kepada roh manusia kita, tetapi untuk timbul iman, yaitu kita harus membaca firman. Dan melalui firman Tuhan, disitulah Tuhan berkata untuk menambah dan meningkatkan iman saudara dan iman saya. Karunia iman itu pemberian daripada Allah. Kita tidak bisa berkata saya beriman. Tapi iman itu timbul daripada perdengaran. Berarti kalau kita harus membaca firman, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Sehingga maka dari sinilah kita akan mendapatkan firman, dapat karunia iman. Sehingga apapun keadaan kita saat ini, iman kita tetap kokoh. Iman kita tidak goyang. Iman kita tidak luntur. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah tempat di mana peperangan yang sesungguhnya terjadi. Jadi kita pengikut-pengikut Yesus bukan artinya tidak ada peperangan selama kita hidup di bumi ini. Ya. Selama kaki kita masih menginjak bumi, itu pasti kita ada peperangan rohani, ya, ada persoalan, ada badai sekonyong-konyong. Kita tidak tahu, tapi Anda boleh tidak mengundang peperangan itu. Anda boleh tidak usah mengundang badai sekonyong-konyong. Anda tidak perlu mengundang pencobaan itu. Sekalipun Anda tidak mengundang, dia tetap akan datang. Tidak usah diundang. Haleluya. Tidak usah diundang, dia pasti datang. Tetapi percayalah, Tuhan tetap menguatkan saudara dan saya. Selama kita tetap bersekutu di dalam Tuhan. Selama kita tetap bersekutu pegang dengan janji-janji firman Tuhan. Pasti iman kita tidak pernah luntur. Iman kita pasti tetap kokoh, tetap kuat. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang heran, Allah yang sumber segala berkat daripada berkat. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan untuk menjalani hidup dalam iman menjamin bahwa ujian dan pencobaan akan datang. Tidak usah undang, saya katakan sekali lagi, itu pasti datang. Siapapun pasti datang. Oh, bukan kita pikir, oh kalau pendeta, pendeta ada bagiannya. Ada iman, ya, ada pencobaan yang ditentukan. Iman kerajaan, nah saudara, iman kerajaan bersifat publik dan pribadi. Kita setiap orang yang percaya, kita percaya dan saya yakin semua daripada kita memiliki iman. Tapi pagi hari ini saya mau sampaikan iman kerajaan bersifat publik dan pribadi. Bagaimana sifat pribadi? Nah, ada iman kita bersifat pribadi ialah
dalam hal bahwa itu melibatkan setiap kita pada hubungan kasih yang pribadi bersama Tuhan. Makin banyak Anda mengambil waktu duduk saat teduh, makin banyak kita untuk diam duduk, membaca firman. Ini namanya hubungan kasih pribadi bersama Tuhan. Haleluya. Ini artinya iman bersifat pribadi. Makin intim hubungan saudara dan kita kepada Tuhan, berarti iman kita makin timbul. Karena pendengaran firman, dengar khotbah, baca firman, baca buku-buku rohani, semua itu akan membangkitkan iman kita. Ini yang dimaksud iman itu timbul dari pendengaran pada firman. Dan tetap kita di dalam Tuhan. Dan ketika kita banyak bersekutu di dalam persekutuan, di dalam kebaktian, banyak membaca firman. Maksud daripada Yohanes 15 ayat 7 itulah. Jika engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka kamu akan menerimanya. Haleluya. Ini maksud daripada firman Tuhan itu harus tinggal di dalam kita. Sehingga ada masalah, ada persoalan, ada badai sekonyong-konyong akan datang. Maka firman yang tinggal di dalam kita itu akan keluar dengan iman masuk di dalam pertandingan. Haleluya. Ini yang dimaksud Tuhan. Minta apa saja, maka engkau akan diberikan. Yang jadi masalah kita menjadi orang Kristen, kita jarang mengambil waktu untuk duduk. Sedikit untuk mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Yaitu pagi-pagi ambil saat teduh. Bersekutu pribadi dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi firman-Nya. Haleluya. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi gerejanya. Kalau kita mengasihi gerejanya, pasti kita rajin ke gereja. Dan bersekutu bersama saudara-saudara seiman. Dan saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang dinamakan bersifat iman pribadi. Antara saudara dan kita kepada Tuhan. Haleluya. Jadi itu sifat pribadi. Yang kedua, bersifat publik. Apa itu bersifat publik? Dalam hal ini kamu mengakui iman kita secara publik di hadapan orang lain dan dicatat sebagai orang percaya. Di mana pembacaan tadi berkata engkau beriman, ikralkan. Nah ini iman publik. Bagaimana contoh iman publik? Saat ini saya mengajar pertandingan iman. Banyak saudara di ruangan Holy Spirit ini melihat. Ini iman publik. Ya, apalagi melalui Zoom. Banyak orang melihat. Inilah namanya iman publik. Orang sudah melihat bahwa saya sampaikan pengajaran firman Tuhan yang benar. Tetapi apakah saya berikrar tetap pegang teguh? Apapun situasi keadaan, saya tetap percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Orang sudah banyak bersaksi. Melihat saya mengajar, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sabda Tuhan. Nah makanya ini juga orang akan bersaksi, orang akan melihat. Saya ini menjadikan contoh atau tidak. Meneladani orang-orang Kristen atau tidak. Ini maksudnya iman publik. Kalau saya pagi hari ini mengajar bahwa dalam pertandingan iman. Ada di dalam masalah saya ada hidup. Ada goncangan. Ada mungkin godaan dan lain sebagainya. Orang publik, banyak publik akan melihat. Artinya orang umum banyak melihat. Betul dah apa yang saya ajarkan ini. Goncang gak iman saya? Haleluya. Kalau tidak goncang bukan artinya saya kuat. Tetapi ada Kristus yang tinggal di dalam hidupku. Maka Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Untuk saudara jadi kuat. Untuk saudara harus pegang teguh. Jangan bosan-bosan baca firman Tuhan. Jangan bosan-bosan mengaminkan janji Tuhan. Bahwa Tuhan dia adalah Alfa dan dia adalah Omega. Haleluya. Mungkin saudara bilang, waduh ini permasalahan satu
selesai satu datang. Satu selesai, satu datang. Banyak ambil waktu. Saya katakan sekali lagi, banyak orang Kristen hari-hari ini menyibukkan diri. Membaca koran, melihat berita-berita, peperangan, ya itu tidak salah. Tapi jangan lupa, yang prioritas, bangun pagi saat teduh. Bangun pagi, dengarkan lagu-lagu rohani. Bangun pagi, baca firman Tuhan. Bangun pagi, bersekutu dengan Roh Kudus. Saya jujur setiap pagi, sekalipun saya sudah tahu, di dalam roh saya ada Roh Kudus. Tapi tidak salah setiap pagi, Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus jamah aku ini. Roh Kudus penuhi ini aku. Haleluya. Saya tetap minta jamahan daripada Tuhan. Nah inilah sifat publik. Jadi akan dicatat kita sebagai orang yang percaya. Orang yang sudah mendengar. Saya menyampaikan pengajaran firman Tuhan. Orang mencatat. Ini hamba Tuhan. Ya kan? Inilah panggilan kita. Maka kita harus pegang teguh. Harus tetap kuat. Sehingga hidup kita boleh menjadi teladan bagi sesama saudara seiman. Paulus mendorong Timotius untuk rebutlah hidup yang kekal. Artinya mendorong Timotius untuk rebut hidup yang kekal. Kalau ada hidup yang kekal berarti ada hidup yang tidak kekal. Tapi nasihat Rasul Paulus, rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Haleluya. Jadi panggilan kita semua ini untuk mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Hidup umur kita yang tidak kekal ini di bumi ini, ya kaya semua berkecukupan itu tidak salah. Tapi semua itu hanya sifat sementara. Tapi kita juga jangan biarlah miskin di bumi kaya di surga. Ya kan? Wah terjadilah dengan iman yang demikian. Tapi kita tetap hidup ya berfokus kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang di dalam Tuhan pasti semua kebutuhan, keperluan kita dicukupi, dilengkapi. Haleluya. Yang penting kita di dalam Tuhan. Amin. Nah, untuk itulah engkau dipanggil, saya ulangi sekali lagi, dan telah engkau ikrarkan yang benar di hadapan banyak saksi. Sehingga iman Timotius di dalam Kristus, ya kan, adalah masalah catatan publik. Karena dia mengikrar, dia punya iman. Timotius mengajar apa yang diajarkan oleh gurunya, ya. Rasul Paulus dia mengajar. Bersaksi di mana-mana bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini maksudnya publik, termasuk kita. Wah orang yang percaya, ya kan? Wah ini jemaat, wah gereja dari rayon GBI. Wah ini anak-anak Tuhan dan orang akan lihat gaya hidup kita. Maka saudara rasakan itu. Kalau Anda sudah berikrar bahwa Anda memiliki iman, maka saya percaya saudara tuh di mana-mana tuh dihormatin orang. Shalom. Ya kan? Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan. Ia ada di dalam perhatian sebagai orang yang beriman. Dan imannya pasti akan diuji. Nah setiap kali kita membuat pengakuan publik tentang iman kita. Kita memposisikan diri kita untuk diuji. Maka masalah itu ada. Nah Tuhan akan mengizinkan pengakuan kita untuk diuji. Sehingga kita sendiri sama seperti dunia akan mengetahui keaslian iman kita. Haleluya. Jadi dunia akan melihat, publik akan melihat. Kita nih ngomong iman, kita nih asli gak iman kita sebagai orang pemercaya. Sebagai orang memiliki Kristus yang katanya ya di dalam Kristus. Nah jika kita mengakui betapa baiknya Tuhan kepada bisnis kita, bersiaplah untuk sebuah ujian yang datang berkenaan dengan bisnis kita. Ya kan? Tapi saya percaya apapun ujiannya, apapun pencobaan, percayalah di sana ada Tuhan. Haleluya. Nah beberapa tantangan, beberapa kemunduran, beberapa kebalikan mungkin akan datang dan Tuhan sedang mendorong kita
tetaplah percaya. Apakah kita di dalam ujian Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Hanya Tuhan melihat iman kita di mana. Tapi Tuhan tetap mendorong saudara dan saya tetap percaya, tetap beriman, tetap teguh. Haleluya. Nah, jangan berhenti hanya karena segala menjadi sedikit berat di dalam tantangan, di dalam masalah. Ya mungkin itu pencobaan, percayalah pencobaan masalah itu tidak mungkin sampai Yesus datang kedua kali. Pencobaan masalah itu sifatnya hanya sementara. Yang kita cari adalah kekekalan. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau ada percobaan amin ya, agak kurang yakin ya. Kalau berkat amin sambil terangkat sedikit duduknya. Tapi enggak apa-apa. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau percaya kita kepada Tuhan, ya segalanya lancar, kita tetap percaya. Tapi percaya kepada Tuhan, sekarang selama ada masa-masa sulit, apakah iman, kepercayaan kita tetap percaya? Ini iman yang mantap. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, berpeganglah dengan ya, yang kuat secara publik. Kita sudah disaksikan, kita percaya dan bersaksi bahwa Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan kita. Amin. Itu janji Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti menyediakan semua kebutuhan kepercayaan kita yang beriman. Bagaimana jika ia melakukannya? Dengan uang kita yang habis? Ya, dapatkah kita tetap percaya? Nah, sering kita bisa mengalami yang hari ini. Ya, mungkin kontrakan, tagihan sudah dekat, tapi dompet kita kosong, percaya bahwa Tuhan akan mengisi dompet yang kosong itu. Haleluya. Amin. Ya. Dapatkah kita bertahan dengan dompet kosong untuk sementara waktu? Sementara waktu. Apapun ujian kita, sifatnya hanya sementara waktu. Tidak mungkin untuk selama-lamanya. Jadi tidak pernah kehilangan kepercayaan kita dalam kesediaan dan penyediaan Tuhan. Haleluya. Pegang yang teguh. Nah, kemarin saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ada masih kesaksian dari Pak Sabta, ya, bahwa ketika Bu Ali sakit, kami beriman kok untuk percaya bahwa Yesus itu penyembuh. Tapi apakah seketika itu juga kita sembuh? Oh tidak, saudara yang kasih Tuhan. Tidak demikian. Tapi makanya Tuhan memberikan ayat yang disampaikan oleh Kejadian 8 ayat 22 itu. Saudara dikasih Tuhan. Nah, sampai di situ berarti saat itu saya rasa di dalam malam. Ya, di dalam malam. Dan saya percaya kemudian Tuhan memberikan Mazmur 30 ayat 5. Sehingga di mana sekalipun di dalam masa itu di dalam kegelapan, tapi menjelang pagi ada bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dan saya percaya inilah iman yang teguh, iman yang kokoh, percaya janji-janji Tuhan. Dan saya percaya pesan yang singkat ini menguatkan kita, menguatkan saya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya.